Kematian tak wajar Angelin serta-merta menjalar menjadi tragedi nasional. Angelin bahkan menjadi trending topik di media sosial sejak anak 8 tahun itu dikabarkan hilang 16 Mei lalu. 2 orang dekat Angelin dijerat polisi sebagai tersangka. Hasil forensik menunjukkan sekujur tubuh Angelin lebam, lehernya terlilit tali dan lambungnya kosong. Polisi menjerat 2 orang dalam, seorang pembantu bernama Agustai dan ibu angkat Angelin, Margaret. Pemirsa, inilah ekspos teka-teki pembunuhan Angelin. Twinkle little star, how I wonder what are up above sky so high, like a diamond in the sky. Masa-masa indah Angelin kini tinggal kenangan. Anak 8 tahun siswa kelas 2 sebuah sekolah dasar di Sanur Denpasar, Bali ini kini dikenang banyak orang. Di Jakarta, lilin duka cita dinyalakan di bundaran Hotel Indonesia. Siswa sekolah di berbagai daerah juga menggelar doa bersama atas kepergian Angelin yang tidak wajar. Angelin serta-merta jadi perhatian publik sejak hilang dari rumahnya pada 16 Mei 2015. Berita kehilangan Angelin bahkan dipublikasikan kakak angkatnya sendiri di laman Facebook berjudul Find Angelin, Bali's Missing Child. Keluarga menyebarkan informasi dan foto-foto Angelin yang selalu ceria dan dilimpahi kasih sayang. Kakak angkat Angelin bernama Christian bahkan membuka kotak sumbangan online di www.gofundme.com untuk Angelin. Dana terhimpun hingga $3.260 Amerika. Hilangnya Angelin segera tersebar ke seluruh penjuru negeri dan dunia internasional. Masyarakat Indonesia bersimpati atas kehilangan anak perempuan 8 tahun ini. Aksi dukungan dilakukan di berbagai tempat. Bahkan ada yang membentuk gerakan Find Angelin. Berita hilangnya Angelin menarik simpati 2 menteri kabinet kerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi datang ke Bali. Namun niat baik Yohana dan Yudi tak bersambung. Keduanya tak bisa bertemu ibu angkat Angelin, Margaret, di kediamannya. Satpam bahkan tidak memberi ruang kedua menteri masuk ke rumah Margaret. Agustai Hamdani yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga Margaret mengaku tidak tahu dengan keberadaan Angelin. Kesaksian Agus kepada media itu diupload ke YouTube. Hari Jumat saya lihat dia nangis, hidungnya berdarah, ngelap pakai tisu. Terus aku nggak tanya lagi dia, tak tinggalin udah. Aku fokus gak mau kerja aku. Gitu tanya. Hanya dia ngomongnya sambil nangis, dipukul gitu aja. Itu aja yang dia ngomong, nggak ada lagi. Itu kejadian sebelum adik itu menghilang ya? Margaret, ibu angkat Angelin, juga terang-terangan mengaku tak tahu dengan kondisi dan posisi Angelin. Margaret bahkan sempat marah-marah ketika Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait menemui dirinya di rumah. Apa yang terjadi di dialog luar pagar itu? Saya tanya kepada ibu itu, Bu, kira-kira feeling ibu Angelin itu masih ada di mana? Dia langsung spontan mengatakan, masih di Denpasar. Yakin? Yakin. Pertanyaan kedua saya, ayo kita jemput Bu. Apa jawaban beliau? Sulit. Dengan membuat gestur sulit gitu kan, tangan satu gini kan, sulit. Kenapa sulit Bu? Itu pertanyaan ketiga saya. Kenapa sulit Bu? Yang penting sulit itu dengan gitu kan. Loh, saya datang dari Jakarta sudah memberitahu kepada ibu untuk membantu untuk mencari Angelin. Tim Polda Bali akhirnya menyisir rumah Margaret. Penggeledahan pertama dengan anjing pelacak, tim Polda tak menemukan jejak Angelin.
Penggeledahan kedua dilakukan saat Margaret dan kedua anaknya tidak berada di rumah. Disinilah tim mencurigai gundukan tanah di belakang rumah dekat kandang ayam. Jasad Angeline ditemukan dalam kondisi mengenaskan 10 Juni 2015. Tubuh Angeline terbujur kaku dengan berpakaian lengkap sembari memeluk boneka. Selama 26 hari, jasad Angeline dipendam secara mengenaskan. Tak ayal penemuan jasad Angeline menggemparkan seantero negeri. Publik tak menduga bocah cantik dan manis tewas. Jenazah Angeline dibawa ke rumah sakit Sangla Denpasar untuk keperluan forensik. Polisi mencium ada yang tak beres dengan kematian Angeline. Hamidah, ibu kandung Angeline yang datang dari Banyuwangi, Jawa Timur, histeris begitu tiba di rumah sakit Sangla. Hamidah meratapi kematian anak kandungnya yang berpisah dengannya sejak 8 tahun lalu. Polda Bali menetapkan Agus Tai Hamdani sebagai tersangka pembunuhan. Alasan Agus, Angeline bekerja tak becus. Kepada tim penyidik, Agus juga mengaku memperkosa Angeline. Dari pengakuan awal Agus tanpa hasil laboratorium forensik, Polda menggelar reka ulang pertama. Mungkin dia setelah dia melakukan hal yang senonoh itu, mungkin dia takut kan itu kan. Artinya takut ketahuan ibunya Margaret kan demikian kan. Kalau dugaan keterlibatan orang tuanya? Keterlibatan siapa? Keterlibatan orang tua si Margaret. Belum. Kita masih mendalami. Ketika dia mengatakan dia menekan tubuh korban di lantai, ini ada bekasnya. Kemudian dia menekan di bagian paha, juga ditemukan lebam-lebam di sana. Itu. Kemudian ketika dia mengatakan dia menyedot rokok, itu juga ada di punggung kanan ya. Di punggung kanan itu juga ada bekasnya. Jadi dan dia meletakkan boneka pada posisi seperti yang dia sampaikan itu juga semuanya memang ada. Saya melihat foto-fotonya. Dari hasil forensik terungkap, hampir sekujur tubuh Angeline terdapat luka lebam. Di lehernya ada jeratan tali plastik warna coklat sebanyak 4 lilitan. Luka leher seperti bekas ditarik. Lambung korban dalam keadaan kosong, seperti ditelantarkan atau kurang dikasih makan. Temuan forensik ini serta-merta menepis pengakuan Agus Tai dan ibu angkatnya Margaret. Kian kuat dugaan kematian Angeline tidak wajar dan melibatkan lebih dari 1 orang. Setelah diperiksa secara intensif, Polda Bali akhirnya menetapkan Margaret sebagai tersangka. Ibu angkat Angeline ini dijerat dengan pasal penelantaran anak. Dan saya tidak terlalu percaya juga, sampai detik ini pun polisi tidak menyatakan dia sebagai tersangka. Kalaupun ditetapkan sebagai tersangka, kita lihat dulu buktinya, kesaksiannya, kan pengadilan nanti yang menentukan. Kami kecewa, saya mau ketemu ibu saya. Terus untuk dipanggilnya Mbak? Cuma aja. Terus sudah berapa lama Mbak menahan? Saya belum ketemu ibu saya dari waktu ibu saya ditahan. Pengakuan Agus Tai Hamdani yang kerap kali berubah semakin menguatkan bahwa kematian Angeline tak hanya melibatkan dirinya. Dugaan ini diperkuat Akbar Faisal, anggota Komisi 3 DPR, yang sempat bertemu Agus saat mengunjunginya di Polda Bali. Dulu untuk melakukan itu, pembunuhan itu, katanya seperti itu gitu ya. Tapi kan ada, dia mengatakan ada imbalan. Berapa? Dia tadi menyebut kata 2 miliar gitu ya. Dan akan diberikan pada tanggal 25 katanya. Tetapi kan itu kan pengakuan dia. Kepada Siti Sapuran, tim hukum dari P2TP2A Denpasar, Agus bahkan mengaku tahu siapa pembunuh Angeline. Nah, tidak pernah ngomong uang, cuma memang dia bilang sama saya, dia tahu siapa yang membunuh dan dia hanya mengubur. Artinya dia tidak sempat memperkosa atau segala macam? Tidak, karena memang di keterangan di visum juga nggak ada kan? Betul, di otopsi tidak ada. Tidak ada, itu bahasa dari mana muncul? Tanya aja yang ngeluarin bahasa itu. Artinya Agus merasa ditekan kan? Iya, gitu. Disuruh, bahkan saya punya 2 sumber, bukan orang biasa, dokter juga. Kerjaannya kamu sekarang mengungkapkan ini, karena Agus sepertinya orang bayaran. Seperti teka-teki,
sebagian teka-teki kematian Angelin sudah terbuka. Tinggal soal waktu polisi menemukan otak dan motif Angelin dibunuh.